Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahamdulillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu anhu bi sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini Allah himpun kita di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian tafsir kita masih di surat An-Naba. Insyaallah kita masuk di ayat yang ke-17 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu hari yang telah ditetapkan, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup lalu kamu datang berbondong-bondong. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang ke-17 ini adalah sebuah pernyataan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang mereka tanya-tanyakan. Apa yang mereka tanyakan orang-orang kafir Quraisy itu? Yang mereka tanya-tanyakan adalah amma yatasaalun. Mereka di satu sisi bukan bertanya, tapi memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala, memperolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah mereka mengatakan, mana buktinya? Apakah benar bahwa yaumul qiyamah itu akan ada? Mereka mengatakan amma yatasaalun anin naba'il azim. Dan persoalan itu Allah mengomentari alladzi hum fihi mukhtalifun. Dalam hal itu mereka berselisih. Nah, para ulama mengatakan kata ikhtilaf di sini adalah ikhtilaf yang bermakna bukan yang satu mengatakan yakin, yang satu mengatakan tidak yakin, bukan. Ikhtilaf di sini artinya adalah mereka hanya bertanya-tanya di antara mereka sambil mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernyataan itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-17 ini. Kalian yang dahulu mengejek, membantah, mengatakan tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, inna yaumal fasli. Hari ini, kata Allah, al-faslu artinya adalah dipisah, ya, dipisah seperti ruangan masjid ini, antara ruangan sini dengan ruangan sebelah selatan, itu namanya al-faslu. Dan kalimat yang dipakai adalah menggunakan alif dan lam. Dan pemisahan itu adalah pernyataan yang pasti bahwa orang yang tadi mengejek dan orang yang meyakini itulah sesuatu yang berbeda. Itu yang dibaca oleh Sajinus tadi. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wal yaumil akhir. Orang yang beriman amana bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, dia yakin sepenuhnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Berbeda dengan orang yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keraguan mereka dengan Alkitab, Allah menyatakan zalikal kitabul la
raiba fihi. Tapi kata Allah, hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran yang kita baca ini mungkin sebagian tidak paham, sebagian belum tahu tafsirnya, sebagian. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala yang ada keyakinan di dalam hatinya. Ini yang kita sebut, yang dinyatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, sesuatu ma yukhfa wa ma nu'lin, sesuatu yang tersembunyi dan sesuatu yang tampak. Jadi ibadah kita ini ada ibadah qalbiyah dan ibadah yang jahriyah, ibadah yang tampak dan ibadah yang tersembunyi. Apa ibadah yang tersembunyi? Salah satunya adalah persoalan keyakinan. Persoalan keyakinan. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kita ini berbeda, Pak. Berbeda. Ada yang setiap hari, setiap subuh yang dia ingat adalah kematiannya. Apakah dia akan dijemput hari ini? Apakah sore nanti? Apakah nanti malam? Atau setelah sholat tahajudnya? Ada yang merasakan itu setiap hari. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihim. Kenapa menggunakan kata amana? Karena itu merupakan isbat, sesuatu yang menetap di hati seorang mukmin. Di hati seorang mukmin, lalu dia mengatakan amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wal yaumil akhir. Sama, Pak, dengan yaumil akhir ini. Kata Allah, inna yaumal fasli kana miqatan. Bahwa orang yang tadi tidak mengakui atau mengkeragui tentang yaumil akhir itu, sesungguhnya hari ini kami akan pisah, kata Allah. Jadi na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak dipisah dengan anak dan istri kita. Kita tidak dipisah dengan keturunan kita. Tidak dipisah dengan jamaah kita. Tidak dipisah dengan kaum muslimin. Tetapi inna yaumal fasli kana miqatan. Pada hari itu nanti semua akan dipisah. Tidak heran Allah menyatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu yauma yafirrul mar'u, ada orang yang lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, dari saudaranya, min ummihi, bahkan dengan orang yang terdekat dengannya, yaitu ibunya sendiri. Maka kita apa? Selagi kita masih bisa hidup, kita masih bisa menghirup udara ini, Allah berikan kita nyawa ini, maka jangan pernah melupakan orang tua kita. Di antara sujud saya dan panjenengan, di antara sholat saya dengan panjenengan, di antara sujud kita, di antara surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita. Kenapa, Pak? Karena kita tidak tahu bagaimana keadaan orang tua kita, mungkin sudah ada di barzakh sana. Tapi kita punya kesempatan bahwa idza mata ibnu Adam in qata amalu illa bisalasin. Salah satunya adalah waladun saleh yad'una. Kenapa, Pak? Kita tidak ingin ada terpisah antara seorang anak dengan ibunya. Hari ini, Pak, hari ini saja Idul Fitri kemarin kita bisa merasakan. Mungkin dia pulang, dia tidak bertemu dengan ibunya. Mungkin dia pulang ke kampungnya, dia tidak pernah bertemu dengan ayahnya lagi. Yang mungkin ketemu dengan hanya sarungnya, mungkin sajadahnya, mungkin atau sesuatu yang dia berikan oleh orang tua kita kepada kita. Pada hari itu inna yaumal fasli kana miqata, bahwa pemisahan itu pasti, kata Allah. Inna yaumal fasli kana miqata. Nah, kalimat kana miqata ini merujuk kembali ke awal tadi, bahwa amma yatasaalun anil naba'il adzim.
alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka bertanya-tanya, mereka mengkeragui, memperolok-olok Nabi. Kata Allah, hari itu sudah mikota. Mikota itu artinya bukan mie rebus, Pak. Mikota. Ya. Mikota itu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, mauquta itu dari kata waktu. Waktunya sudah ditetapkan, harinya sudah ditetapkan. Kata Allah, tidak mungkin, ya tidak mungkin apa yang kalian keragui itu, wahai kafir Quraisy. Kata Allah, sesungguhnya waktunya sudah ada. Hari ini kalian ragu, waktunya sudah ada. Kemarin kalian ragu, kata Allah, waktunya sudah ada. Inna yaumal fasli kana miqata. Kata Allah pernyataan berikutnya, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Kalian akan tahu pada hari itu. Tidak akan ada keraguan lagi, tidak akan ada ejek-ejek lagi, tidak ada penghinaan lagi. Inna yaumal fasli kana miqata. Kata Allah di ayat yang ke-18, yauma. Ini penjelasan berikutnya. Tadi kan inna yaumal fasli kana miqata. Diulang lagi kata yaum itu. Yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, yunfah. Tiupan sangkakala itu kan dua kali. Kali pertama adalah dimatikan keseluruhannya. Ini yang kedua, para ahli mufassir mengatakan kata yunfahu yang ini menunjukkan kedua kalinya ahya, kita dihidupkan kembali. Yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja. Dan kita akan datang dengan cara berbondong-bondong. Ini ditanya oleh Mu'adz bin Jabal. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Ya Rasulullah, jelaskan kepadaku inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja. Ra'aitu qaulallahu ta'ala yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja. Mu'adz bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz ibnu Jabal, laqad sa'alta an amrin azim." Wahai Mu'adz, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau bertanya tentang sesuatu yang sangat maha agung, kata Allah. Sesuatu yang pasti terjadi. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa arsala ainaihi bakiyan, menetes air mata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Mu'adz bin Jabal tentang inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja. Kalau saya dan panjenengan membaca surat An-Naba ini ketika sholat tahajudnya, inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja, setingkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arsala ainaihi bakiyan, beliau menangis. Lalu ditanya, summa qala, lalu ditanya, saya terjemahkan saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan air matanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akan dikumpulkan 10 golongan dari umatku. Jadi ini pernyataannya adalah bukan umat yang lain, Pak, tapi umatku ini yang membuat Nabi Muhammad menangis. Bahwa umatnya Nabi akan dibagi menjadi 10 kelompok bagian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terpisah dengan yang telah Allah Ta'ala bedakan dari kumpulan kaum muslimin. Jadi kalimat yang dipakai oleh Rasulullah, yuhsyaru. Yuhsyar itu sama dengan ijtama'a. Tapi kalau ijtama'a itu berkumpul dengan kesadaran. Kita hadir di sini, ini namanya berkumpul, tapi namanya ijtama'a. Dan orang-orang yang disebut dengan mujtama atau masyarakat.
atau masyarakat. Tapi yuhsyar, ada surat Al-Hasr, bahwa yuhsyar itu berkumpul, dan berkumpulnya itu mau tidak mau, Pak, mesti berkumpul. Tidak ada yang tidak mungkin bisa menolak yaumul hasyr itu, pada hari yang pasti berkumpul itu. Kumpulan kaum muslimin, apa kata Rasulullah SAW, Allah mengubah rupa mereka. Jadi wajah ini, Pak, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Di antara mereka wa minhum aw ba'duhum, kata Rasulullah SAW, wajah mereka seperti kera. Nanti kita lihat siapakah yang berwajah kera ini. Di antara mereka ada yang berwajah seperti kera, kata Rasulullah. Yang kedua, sebagian lagi berwajah seperti babi, kata Rasulullah SAW. Sebagian lagi terbalik, kaki mereka di atas dan wajah mereka terseret-seret, kata Rasulullah SAW. Sebagian lagi buta, mondar-mandir, kebingungan, kata Rasulullah SAW. Sebagian lagi tuli, bisu, tak bisa memahami. Sebagian lagi mengunyah lidah mereka terjulur sehingga dada, mengalir nanah dari mulut mereka seperti air liur. Orang-orang ditempatkan berkumpul merasa jijik melihat mereka. Sebagian lagi, kata Rasulullah SAW, terpotong tangan dan kaki mereka. Sebagian lagi disalib di atas batang-batang dari api. Yang kesembilan, kata Rasulullah, sebagian lagi lebih busuk baunya daripada bangkai, kata Rasulullah. Yang kesepuluh, sebagian lagi mengenakan jubah panjang dari kulit yang begitu panas, dan itu kulit itu melekat kepada tubuh mereka. Lalu Rasulullah SAW mengomentari berikutnya, adapun mereka yang berwajah seperti kera, kata Rasulullah SAW, adalah para pengumpat di antara manusia, yaitu orang yang suka mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba. Adapun mereka yang berwajah seperti babi, kata Rasulullah SAW, adalah para pemakan harta haram, cukai, pajak yang tidak adil, kata Rasulullah SAW. Adapun mereka yang terbalik kepala mereka, wajahnya adalah mereka yang memakan harta riba. Jangan kira bahwa riba itu perkara yang mudah, ya. Sedangkan adapun yang buta, mereka adalah yang tidak adil dalam menghukum. Adapun yang tuli dan bisu, mereka yang kagum dengan amal perbuatannya sendiri. Nah, ini yang kita sebut tadi, bahwa apa pernyataan Nabi Ibrahim, yauma yufa wa yu'lin. Pada hari itu, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ada ibadah kita ini yang tersembunyi, Pak. Keikhlasan kita, keridhaan kita. Jadi kalau ada suami yang ridho dengan istrinya, itu ibadah hati. Ada istri yang ridho dengan suaminya, itu adalah ibadah hati. Ada yang seorang ayah dan ibu yang ridho kepada anak-anaknya, itu adalah ibadah hati. Makanya ikhlas itu terkait dengan ibadah, ridho itu terkait dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan, ya, agak ekstrim. Jadi di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat Nabi, cuma tidak disebutkan namanya. Sahabat Nabi yang sedang nazar, tidak bisa keluar, itu tidak bisa selesai nazarnya. Lalu Nabi Muhammad SAW memanggil ibunya,
Siapa ibunya si fulan ini? Tolong hadirkan kepadaku, kata Rasulullah. Kasihan ini. Ini sahabat Pak, ini sahabat Nabi. Jangan tanya tahajudnya, jangan tanya qiyamnya, jangan tanya Qur'annya, jangan tanya ibadahnya. Ini sahabat Nabi. Nazarnya sedemikian rupa. Mana ibunya, kata Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan ibunya ke Rasulullah. Ketika dihadirkan ibunya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu tahu bagaimana kondisi si fulan hari ini. Tahu ya Rasulullah. Adakah sesuatu yang menjanggal di hati ibu tentang anak ibu itu? Apakah ibu tidak ridho kepada anak ibu itu? Apa kata ibu ini? Ya Rasulullah, aku tidak ridho. Aku tidak ridho. Aku punya anak ya Rasulullah. Datang ke rumah pun tidak pernah ya Rasulullah. Membawa beras ke rumah pun tak pernah ya Rasulullah. Membawa gandum datang ke rumah tak pernah Rasulullah. Tak pernah mencium tanganku ya Rasulullah. Aku tidak ridho ya Rasulullah. Ditanya lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah bertanya kepada ibunya, apakah benar engkau tidak ridho kepadanya? Tidak ya Rasulullah. Rasulullah naik mimbar. Jangan lihat mimbarnya Nabi di Masjid Nabawi itu kan tinggi. Naik Rasulullah dan naiknya di tempat yang paling tinggi, bukan di tempat yang di bawah. Dan naik yang paling tinggi, ya Pak, tempat yang paling tinggi. Nabi Muhammad merah mukanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kumpulkan kayu bakar, kata Rasulullah. Wahai Ali, wahai Abu Bakar, yang diperintah 4 sahabat ini, Pak. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Utsman, wahai Ali, kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya sahabat kita ini cepat nadarnya. Masya Allah, Pak. Mendekat ibu Nabi ke Rasulullah, ke mimbarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah seorang ibu, Pak. Walaupun bagaimana dia mendekat ke mimbar Rasulullah lalu menyatakan, ya Rasulullah, aku ridho. Ditanya oleh Rasulullah, apakah benar engkau ridho kepada anakmu itu? Kata Rasulullah, raditu ya Rasulullah, aku ridho ya Rasulullah. Ini ibadah yang kita sebut dengan ibadah batin atau ibadah hati. Mayufa wa mayu'lin. Wa ma min syai'in wa ma yufa min syai'in. Tidak ada yang tersembunyi fis sama'i wal ard. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik di bumi ini ataupun di langit. Tidak ada tersembunyi. Kata Rasulullah, wahai Ali, lihat sahabat kita itu. Ketika sudah dinyatakan raditu, aku ridho, kata ibu ini, dia datang. Ali dipinta oleh Rasulullah untuk mendatangi anak ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja Pak, kita tidak tahu siapapun hari ini, kita tidak boleh bersuudzon. Oh, dia lebih baik daripada saya, lebih baik daripada dia. Mungkin saja yang mungkin kita lihat dia hanya mungkin jadi apal di muka bumi ini. Seperti wanita yang membersihkan Masjid Nabawi, yang nyapu-nyapu di sekitar Masjid Nabawi itu. Seorang perempuan, seorang ibu-ibu yang tinggal di Masjid Nabawi. Inilah yang terjadi perbedaan ahli fikih. Bolehkah wanita haid masuk ke masjid? Karena ada seorang wanita yang tinggal di Masjid Nabawi yang nyapu-nyapu. Ternyata ibu itu wafat di malam hari dan sahabat tidak mau membangunkan Rasulullah. Waktu subuh Nabi datang. Nabi ngecek, Pak, mana ibu itu? Ya Rasulullah, mohon maaf, tadi malam sudah wafat ya Rasulullah. Merah muka Rasulullah. Kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku? Kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku? Kata Rasulullah. Sebagian sahabat mengatakan, kenapa Rasulullah begitu marah? Karena seorang wanita yang membersihkan masjid-masjid itu, kata Rasulullah, qalbuhu kasailil ma. Airnya, hatinya yang bersih, hatinya penuh dengan keridhaan seperti sungai yang begitu mengalir, begitu besarnya. Saking keikhlasannya, Masya Allah.
sehingga Nabi minta ditunjukkan mana makamnya dan didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Kalau tadi orang kafir Quraisy meragukan dan mengejek-ngejek itu, kata Allah, inna yaumal fasli kana miqata. Padahal ini Pak, yang dikelompokkan menjadi 10 kelompok ini adalah orang Islam. Bagaimana dengan orang yang tidak Islam? Alhamdulillah. Semoga ini menjadi muhasabah bagi kita, bahwa kita pasti akan berhadapan dengan inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja. Saya rasa demikian. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Qul qauli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.